dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini di Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Dan kita ketemu di Sriwijaya Malam kali ini kembali dengan Kulo Cik Ilham di sini ya. Dan untuk di malam ini ada yang spesial karena kita sudah kedatangan tamu-tamu luar biasa nih, yang dimana kita akan ajak berbincang selama kurang lebih 60 menit ke depan di obrolan Sriwijaya Malam, tentunya sampai jelang kaki di 21.00. Oke, dan langsung kita bakal kenalan. Ini Kulo sudah kedatangan kawan-kawan dari mana nih? Dari STC Pol Chandra di Muka Palembang. Langsung kita sapa. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam Kak Ilham. Iya, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, malam ini kayak sudah pakai rompi seragam ya. Iya. Coba bawa sikok lagi tadi tuh. Nak minjem ya. Iya. Oke. Nah, ini kali ini kita bakal ngomongin banyak tentang sustainable tourism yang ada di Kampung Wisata Anyaman, upaya untuk jaga kearifan lokal melalui pariwisata berkelanjutan. Tapi sebelum kita ke topik itu, kita pengen kenalan dulu. Ini yang pertama kita kenalan sama sikok-sikoknya yang paling cantik ya. Karena dia dewean yang cewek nih. Kalau cowok kan ganteng ya. Oke, ini ada namanya Nurholisa. Yang mana nih? Oke, sehat Nurholisa? Alhamdulillah. Ini panggilannya siapa biasanya? Lisa. Oh, Lisa ya. Tapi tidak pakai Blackpink tidak ya. Oke, dan di sebelah kirinya Lisa juga sudah ada ini Pak Ketum, bukan? Iya. Iya benar ya. Ketua dari kelompok 3. Oh, luar biasa nih. Ini sudah ada Muhammad Hilmi Itsyam. Benar enggak ini sebutannya? Salah ya? Agak susah yang belakang. Apa nih benar sebutan namanya? Itisham. Itisham. Ya, bebas lah ya. Wih, bagus ya namanya ya. Ini sebagai ketua apa tadi? Ketua kelompok 3 KKN tematik STC Pol Chandra di Muka di Kecamatan Seberang Ulu 1. Oke, luar biasa. Dan juga ini ketiga ada Andrian Vanagung. Iya. Benar ya? Iya. Sehat juga Andrian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kita sudah tadi nyebut ke mengenai topik kita untuk di malam ini. Tapi sebelumnya, kalau pengen tahu wisata Anyaman. Ini kalau di kegiatan kalian itu berlokasi di mana untuk wisata Anyaman ini? Siapa yang pengen jawab? Boleh saya. Ayo boleh. Wisata Kampung Anyaman ini terletak di 34 Kelurahan 34 Ulu. 34 dulu. Kelurahan 34 Ulu di Kecamatan Seberang Ulu 1. Oke. Palembang ya. Ya, Palembang. Di sana memang pusat kerajinan wisata Anyaman atau cuma beberapa kelompok yang ada di situ? Di sana itu memang pusat kerajinan. Oke. Kalau dari asal usulnya memang sebelum jadi pusat Anyaman dia itu tempatnya pembuatan rokok terlebih dahulu. Oh, awalnya. Ya, awalnya. Itu sudah ada sejak tahun berapa tuh di situ? Mungkin kalau dari informasi sudah hampir 5 sampai 4 regenerasi. Artinya sudah berapa tahun tuh? Mungkin sekitar 60 sampai 70 tahun. Waduh, sudah lama juga ya di sana ya. Ini di seberang Ulu 1 Palembang ya? Ya, Oke, artinya di sini memang daerah seberang itu banyak kearifan lokal yang masih dijaga sampai dengan saat ini ya. Betul. Nah, dari kalian bertiga kenapa memilih wisata Anyaman? Karena kan kita tahu di Palembang atau Sumsel ini banyak wisata-wisata lain atau kearifan lokal lain yang bisa disoroti juga. Apa nih yang menjadi alasan pada saat itu?
Oke. Aha. Kebetulan kan kami memang mahasiswa KKN, jadi memang untuk lokasi kami ditempatkan kan, Kak Ilham ya. Jadi memang kami ditugaskan untuk mengangkat dari kampung wisata Anyaman ini sendiri. Oke. Jadi sebisa mungkin memang kami coba tuh memperkenalkan lagi, mengajak masyarakat lagi untuk lebih tahu dan lebih mengenal. Ini loh ternyata masih ada loh kampung yang masih menjaga kearifan lokalnya. Jadi pusat kerajinan tangan Anyaman tadi di Palembang. Di Palembang dan di sana juga ketika Hilmi dan kawan-kawan ke lapangan atau ke lokasi wisata Anyaman itu, apa nih yang dirasakan pada saat itu atau ilmu edukasi yang kalian dapatkan? Oh ya, kebetulan memang kami juga nanti kan bakal ngadain tur edukasi itu di hari Minggu. Oke. Berkaitan dengan yang Kak Ilham tadi bilang edukasi, memang di situ kami mendapatkan, kami ngerasa di situ kayak tadi kan, apalagi tema yang kita angkat memang tentang kearifan lokal. Masyarakat di sana kan kita lihat juga dari perumahannya ya, Gung, Lisa ya, masih perumahan-perumahan orang Palembang lama gitu kan. Kayak rumah panggung ya, karena memang kan dulu kan kita tahu Palembang itu pusatnya kan di dekat pinggir sungai dulu tuh ya. Baru setelah perkotaan sekarang nih baru kita agak melipir kan dari pinggir sungai. Kalau dulu kalau dulu tuh pusat kita justru di dermaga sebutannya. Di dermaga pada saat itu. Di sungai. Nah, makanya tadi karena tentang kearifan lokal tadi kan, kami ngerasa ya tadi berhubungan juga dengan edukasi. Tur kami pengen balik lagi mengangkat Anyaman nih, salah satunya contoh produk yang kami bawa ya. Coba dijelasin Bung. Udah Doni, kita sorot ya supaya lebih di zoom lagi tuh. Bahas tentang masalah edukasi. Oke, ini apa nih namanya? Ini kalau namanya sih kayak nampan, tapi nampan kecil, besek, apa ya? Tumpeng biasanya nih bisa pakai tapi tumpeng. Biasanya kan kalau resto atau tempat makan modern sekarang sudah banyak pakai yang kayak itu, tapi ukurannya lebih kecil kayak itu. Nah, untuk nasi kan. Iya benar. Ini kalau tidak salah dulu ada yang pernah nyebutnya tuh seni, benar tidak sih? Ada dah. Ada ya yang nyebutnya seni juga ya. Dan ketika kalian datang ke situ juga sudah melihat proses pembuatannya juga di situ? Sudah. Bagaimana nih? Bisa diinformasikan ke pendengar kita pada saat kalian melihat proses pembuatan tahap awal. Mungkin untuk bahan bakunya ini dibikin dari apa tuh? Kalau dari bahan baku ini dia nih bahan bakunya tuh dari daun nipa. Oh, daun nipa. Ya, daun nipa. Jadi ada lidi daun nipa itu. Nah, makanya dulu itu kan yang digunain dulu itu daunnya karena dibuat rokok. Oh, yang tipis-tipis di printer itu kan? Rokok pucuk waktu itu. Karena dulu itu rokok pucuk kan lebih diminati Yeah. daripada karena dulunya tuh asal mula karena mereka menganyam di situ. Lidinya ini terbuang aja. Oh, jadi kayak limbah gitu ya. Limbah tadinya. Mereka itu lidi ini digunain untuk nutup jalan malah. Oh gitu. Iya, sebelum jalan sekarang dicor. Mereka tuh gunain lidi ini untuk supaya nggak becek. Oh gitu. Jadi banyak fungsi juga ya lidi ini ya. Nah, kalau Lisa tadi kan ada Hilmi dan juga satu lagi nih, siapa deh namanya tadi tuh? Ada Andrian ya, yang sudah menyampaikan banyak sekali mengenai apa yang kalian lihat di lapangan nih. Nah, kalau Lisa untuk kearifan lokal terkhusus di Kota Palembang tadi kan kalian menyoroti tentang kerajinan Anyaman. Nah, ini sebagai generasi muda ketika sudah terjun ke lapangan, apa sih kayak ada timbul tanggung jawab apa gitu sesama teman-teman lainnya supaya kearifan lokal yang ada di kota kita ini semakin dikenal gitu? Mungkin kan kami kan ada program yang tur itu kan. Nah, jadi dari situ mungkin yang belum tahu lokasi tempat Anyaman atau di Palembang itu ada tempat Anyaman kan, dari tur itu kan jadi masyarakat yang ikut bisa tahu tentang lokasinya ya. Tentang kampung Anyaman itu. Oke. Kami juga nanti kan rencana ada take video mengenai proses pembuatannya juga, ya itu kan memang nanti kami share ke YouTube. Sekalian memang kan tujuannya salah satunya kan digitalisasinya. Jadi memang sebisa mungkin gimana kearifan lokal ini nggak hilang gitu ya. Apalagi zaman sekarang kan sayang banget tuh kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal gitu. Apalagi sekarang udah jadi pusat. Apalagi itu kan udah kampung itu juga kan
namanya kampung wisata nyaman tuh. Oke. Jadi sebisa mungkin memang sayang banget kalau nggak di Explore gitu potensinya, ya. potensinya, apalagi udah disebut kampung wisata nyaman tadi. Oke, baik. Dan tentunya juga apa namanya tuh melihat masyarakat yang di sana. Ini dari kalian apakah ini memang membantu mensejahterakan juga atau ini sebagai usaha sampingan di situ oleh masyarakat yang ada di sana? Oke. Justru ini Potensi. maksudnya, yang dari, diolah. dari masyarakatnya memang ini mata pencarian. Oh, mata pencarian Pencarian. utama ya malah ya. Mayoritas Dia itu mayoritas di sana itu perempuan semua. perempuan. Oke. ya. Jadi nggak ada yang lelaki ya. Karena lelakinya mereka itu di sana itu banyak kuli bangunan. maaf. Oh, gitu. Mereka banyak buruh kasar. Mhm. Jadi yang wanitanya itu mereka Pengrajin itu. Kayak menggunakan rajinan tangan ya. rajinan. Iya. Jadi memang ini dimanfaatkan sekali gitu oleh masyarakat yang di sana ya. Kreatifan mereka. Kreatifan lokalnya di situ. Tapi tadi kita belum sempat kenalan. Ini kalian dari teman-teman dari mana nih? Tadi saya sekilas menyebutkan namanya saja. Tadi saya terdengar ada menyebutkan kelompok 3. Itu apa? Itu pembagian kelompoknya. Jadi kami itu KKN ini dibagi 10 kelompok tuh. Dari Oke. setiap kelompok itu dibagi per kelurahan. Oke. Nah, kebetulan kami kelompok 3 tadi dapat di kelurahan 34 Ulu. Dari kampus Dari kampus Universitas Stisipol Chandra Muka Palembang gitu ya. Oke, baik. Dan tentunya juga ini menarik sekali ya. Walaupun sekarang kan kita tahu di era modernisasi ini banyak sekali anak-anak muda yang tentu bukan menutup mata juga sih mengenai kearifan lokal yang ada di sekitar kita, tapi ini perlu ada dorongan juga ya. Iya, benar. Apakah ini dorongan dari kampus? Apa inisiatif dari kelompok kalian yang punya gagasan kayak kita harus mengangkat wisata nyaman ini gitu? Tentu ini kan beriringan ya, karena memang yang namanya KKN kan salah satu pengabdian kami sebagai mahasiswa ya, Agung Lisa juga. Jadi memang kalau berbicara tentang apakah inisiatif, Iya. tentu setelah kami ditempatkan kami juga harus berinisiatif. Oke. Makanya salah satunya KRRI ini ya. Ya, salah satu langkahnya Iya, juga ya. salah satu langkah gimana. Ntar sahabat budaya kan mendengar di Perempat ini mendengar. Oh ternyata, apalagi kan berkaitan tuh kan kayak Oh, kita erat sekali kalau di Perempat ini. Di Perempat ini kan berkaitan banget kita ngomongin tentang budaya Palembang, iya. Jadi kayak yang jelas kan pendengar di sini apa sahabat budaya di sini kan pengen tahu banget pasti orang-orang yang di sini setia banget pengen ngejaga juga. Makanya kami salah satunya tujuan kami mengenalkan lagi dan mengajak Masyarakat untuk ini ya terhadap lingkungan kita dulu adanya kearifan kearifan lokal lokal tadi yang ada yang harus dijaga kan. yang harus dijaga. Iya, benar. Oke, baik. Dan kalau mengenai proker atau program dari kelompok 3 ini apa saja nih untuk tugas-tugasnya nanti ke depan? Oke. Rencana kami nanti bakal ngadain penyuluhan di salah satu SD di seberang Ulu. Oke. SD2 Muhammadiyah. SD2 Muhammadiyah. Karena memang kalau kita berbicara tentang wisata itu kan berkaitan dengan tentang lingkungannya Kak ya. Karena nggak mungkin kita dong ngajak wisatawan masuk ke sana Iya. dengan keadaan lingkungan yang kurang Menarik, baik lah ya. kita bilangnya. Iya. Jadi dan berbicara tentang namanya kepedulian lingkungan itu kan harus dibangun dari generasi muda Kak ya. Jadi memang sasaran kami anak-anak yang masih Milenial lah ya. ya masih dibilang ya benar-benar yang masih bisa diajak apa generasi muda yang masih Ada kepedulian. dibangun dari dini lah. Usia dini. Usia dini maksudnya ya. Oke, usia dini ini artinya dari bangku SD dulu. Iya, bangku SD dulu. Penerapannya makanya. bagaimana untuk pengenalan supaya tertanam untuk kepedulian itu tadi terhadap pariwisata yang ada di daerah kita gitu? Penerapannya dari dasar ya. Iya. Kalau dari dasar peduli lingkungan dan sampah itu terutama itu adalah pemilihan sampah. Oke. Pemilahan sampah. Lingkungan yang paling sederhana dulu ya, kebersihan dulu ya. kebersihan dulu. Karena namanya anak sekolah dasar kan mereka belum tahu tuh ada sampah organik, anorganik, Iya, sampah B3. Maka dari itu mereka tuh harus lebih tahu dulu Benar. mana sampah yang bisa diolah, mana sampah yang bisa di apa namanya? Dimanfaatkan, mana sampah yang bisa jadi pupuk organik. Bisa. Oke. Dan nanti akhirnya tujuannya ke pariwisata bagaimana tuh dari sampah itu tadi? Mungkin di sekitar mereka kan Ya. itu kan di banyak sampah plastik
Aha. Mungkin Itu mengenai lingkungan gitu dengan ya. lingkungan. Tapi kalau sudah mulai ke step selanjutnya nih untuk mengenalkan pariwisata yang ada di Palembang ini dengan cara apa tuh biasanya kalau untuk pendekatannya kepada anak-anak sekolah dasar? Nah, makanya nanti kami juga ada salah satu perlombaan di sana Kak ya. Itu kami nanti ada lomba mewarnai Anyaman tuh. Oke. Jadi kan karena memang yang kami angkat juga kan kampung wisata Anyaman. Aha. Jadi Kaitannya ke sana ya. kaitannya ke sana benar. Jadi gambarnya ada dan secara tidak langsung mereka sudah melihat gambarnya itu akan timbul sebuah rasa penasaran, Iya, pengen benar. tahu gitu ya. Ini apa sih Kak gitu? Iya benar kan kalau kita ngomongin Anyaman ini kan potensinya banyak Kak ya. Banyak. Sebenarnya nggak cuman yang kayak kita bilang secara barang produksi yang bisa kita pakai aja. Ada bisa jadi tersiernya, Oke. bisa jadi hiasan ya. Kalau bisa jadi souvenir kayak gitu ya. Jadi mengangkat kearifan lokalnya kayak gitu. Nah, Tapi kalau dari kalian bertiga dari bahan baku ini bisa dibuat apa aja tuh? Kalau di depan ini kayak untuk nampan ya cantik ya untuk wadah-wadah buah Iya. di meja makan gitu. Selain itu apa aja yang bisa dibentuk dari kerajinan tangan Anyaman ini? Kalau dari kita lihat kemarin itu ada yang buat topi Topi. Oke. Anyaman. Capil untuk ini Iya, apa pesawat. pesawat. Oh, topi yang bundar itu ya? Iya. Topi itu. kuda. Aha. Ada tas. bahkan ada tas Kak yang udah Tas. didesain, Iya. dia ada resletingnya. Jadi kayak benar-benar Iya. didesain untuk jadi suatu barang yang Yang bisa dipakai lah ya. dipakai dan bagus kayak gitu kan. Jadi memang bisa diolah banyak jenis ya. Jadi nggak cuma apa ya perabot ya. Iya, bisa nggak cuma juga perabot untuk kita bilangnya ya benar-benar. tas juga bisa. Tas juga bisa. Dan juga kalau untuk hiasan dinding kayaknya cocok juga ini Iya ya. cocok, bener. Oke, baik. Nah ini kalau dari kalian bertiga juga satu-satu saya pengen tahu tugas mungkin Oke. sebagai anak muda terhadap kearifan lokal itu apa aja menurut versi kalian masing-masing. Dari Lisa dulu mungkin. Apa tuh tugas anak muda terhadap kepedulian kearifan lokal yang ada di Palembang dulu nih? Mungkin dengan cara apa ya? Oke, pas. Kayak kuis kita jadi ya. Mungkin kalau Ilmi apa? Yang jelas tadi kayak balik lagi. Kita kan ikut mengkampanyekan. Oke. Karena terkadang kita nih anak muda juga kan nggak munafik kayak terkadang tuh bisa dibilang apa sih namanya? Terkadang lupa sama ininya sendiri kayak gitu kan, nilai-nilai budaya yang ada. Karena yang namanya anak muda kan lebih suka ngikutin tren tuh Kak. Oh, itu apalagi saat ini zamannya Korea gitu ya. Iya bener. Jadi kayak sebenarnya kan kalau kita ngomongin Korea tuh kan mereka ngangkat budaya mereka kan Kak. Budaya luar itu sayangnya ya. Sayangnya. Nah makanya seharusnya kita juga sebagai generasi muda bisa banget kayak gitu ngelihat mereka yang bisa secara potensi ngangkat budaya mereka kayak gitu secara global, apalagi kita kayak gitu kan. Artinya cuman memang inovasinya mungkin kita nih memang kurang, makanya kita berusaha mengkampanyekan untuk anak muda lebih sadar tentang kearifan lokal, harus lebih diangkat lagi. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Andrian, bagaimana tuh kepedulian seorang anak muda terhadap kearifan lokal yang ada di Palembang dulu deh? Apa aja tuh? Dari saya sih sebagai pemuda itu kita harus lebih mempertahankan. Dengan cara? Mempertahankan dengan cara sekarang itu kan banyak dari media sosial. Nah, media sosial itu kan bukan hanya untuk foto-foto aja ya. Posting aja. Maksud saya tuh dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Mungkin membantu masyarakat kerajinan di sana dengan memberikan tempat penjualan. Tempat mungkin ya lebih tempat mengenalkan apa ya? Hasil dari pembuatan mereka di sana ya. Karena itu sangat penting. Oke, baik. Nah, kalau pada saat kalian bertiga ke kawasan wisata Anyaman itu, apa yang kalian dengarkan dari pengrajin yang ada di sana tuh? Salah satunya yang masih diingat mungkin? Nah, salah satunya itu kita kan berbicara kayak rokok nipah ini kita nggak berbicara tentang efeknya kayak, tapi lebih ke kearifan lokalnya. Kearifan lokalnya itu. Itu dia udah generasi terakhir tuh Kak. Nggak ada generasi penerusnya kayak gitu. Jadi bahkan itu aja udah 3 generasi dan yang sekarang itu
namanya Bu Siti Aminah. Oke. Itu udah yang lansia banget kayak gitu. Tapi tetap ini ya. Tapi tetap semangat memang secara meneruskan ininya kan. Masih memang yang kayak jadi dia ditugaskan untuk menjaga itu kan. Tapi ngelihat ya kita jadi tersadar kan, wah sayang banget nih nanti siapa yang mau ngelanjutin kayak gitu kan. Apalagi secara potensinya ya ada ya. ada kayak gitu kayak Revan Lokal kan di situ juga tadi kemarin sempat kita bahas kak ya. Di situ kan ada yang di sebelahnya itu namanya rumah Babawang Buncit. Iya, rumah Babawang. Itu rumah saudagar Babawang Buncit tadi yang lama itu kan sekarang termasuk jadi wisata. Salah satu wisata di situ. Jadi itu berdekatan banget kak Dengan lokasinya ya. lokasi wisata Kampung Anyaman itu. Oke, jadi memang di sini bisa kita jangkau semua ya, apalagi di Kota Palembang nih. Iya benar-benar. Nah, coba yang pengen saya tahu juga mengenai tadi ada rokok Nipa tadi ya. Ini artinya kalian sudah di tahun 2024 pernah ketemu atau pernah lihat langsung? Nah, justru Bagaimana bentuknya? Belum ya? Sudah. Oh, sudah ya? Iya. Kalau saya sih dulu waktu saya SD kalau nggak salah itu di pasar KM5 banyak yang jual. Jadi dia tuh dijual kayak kibatan itu. Iya. Satu kibat itu kalau nggak salah 1.000-2.000 gitu. Tapi isinya banyak sekali tuh. Iya, benar. Ya isinya banyak. Dan itu tidak ada pakai tembakau. Jadi kayak benar-benar kulitnya langsung yang dibakar gitu. Tapi untuk saat ini memang sudah jarang sekali ya dilihat ya. Karena memang kan penggunaan rokok Nipa ini rata-rata tuh sebenarnya kalau dari pengrajinnya sendiri bilang Udah terbatas ya. Dulu penikmatnya masih nggak ada lagi. Orang biasanya yang dulu kan kalau di tempat saya itu rokok Nipa itu banyak digunain sama petani. Oke. Karena rokok Nipa itu kan Lebih irit ya. lebih irit ya. Satu lebih irit, yang kedua rokok Nipa itu biasa diselipin mereka di telinga. Oh, jadi pacak diselip ke. Jadi Terus kalau- nggak mudah basah ya, juga. nggak mudah basah. Cuma kalau dari proses pembuatan ini tadi bahan bakunya lidi ya. Lidi dari Nipa ini Ya, tadi. lidi dari Nipa. Ini bentuknya sama kayak sapu lidi yang panjang atau ada bentuk khusus nih? Sama, Ada kayak perbedaannya. Sapu Sapu lidi. Tapi ini kalau kita sekilas lihat itu agak sedikit melebar. Apakah ini gabungan atau Ada dua di produk. gepeng-gepengin dulu gitu? Itu digabungin. Oh, digabungin Iya, dulu. digabungin. Iya, kalau kita lihat detailnya di sini memang kayak lidinya tuh disatuin dulu ya. Iya. Ada proses pengeleman juga ini? Enggak. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Cuman diikat Diikat. dulu, baru habis itu baru dianyam. Oke. Tapi ini kalau kita lihat kuat ya gitu untuk dibentuk bulat gitu. Mungkin kalau yang nggak terbiasa Agak sulit ya? menganyamnya itu Iya, agak benar. sulit karena kan itu kan kalau salah bisa patah kayak Oke. Memang benar-benar profesional ya. Iya, iya. Bisa nganyamin Pembuatannya ya? Iya, makanya harus dijaga banget. Kalau kalian pernah lihat proses pembuatannya langsung nggak? Udah Udah. pernah ya. Bagaimana tuh rumitnya? Dia rumitnya itu dari sini mas. Mungkin dari awalnya itu. Dari awal. Karena awal ini adalah menentukan semuanya. Iya, benar. Oke. Jadi kalau dari awalnya udah salah bentuknya nggak bulat ya? Iya, bulat. Jadi dari Oh dasar ya. gitu. Dasar. Untuk satu kerajinan yang dihasilkan itu proses pembuatannya memakan waktu berapa lama tuh? Tergantung bentuk Tergantung ukuran. Tergantung dari ukuran. anyaman Oke, itu. paling kecil mungkin berapa lama waktu yang dipakai untuk pembuatannya? Sebenarnya kalau ngomongin waktu ini tergantung ukuran dan tergantung profesionalitas ya. Kalau memang yang pribadi profesional Ada yang 1 jam mungkin? Nggak sampai. Nggak sampai ya? bisa nggak sih? Ada, Oh, bisa nggak sampai? Ada tapi Itu yang yang besar. besar. Yang besar, 1 biasa. jam. Oh malah justru yang besar lebih gampang ya? Iya, benar. Iya. Daripada yang kecil? Daripada yang kecil. Kenapa Karena tuh dia alasannya tuh? Makin rapat kan, Kak? Oh gitu. Karena namanya lidi itu kan makin ini makin bisa patah. Iya, makin bisa Oke. patah. Justru dia memang Oh, itu ada yang kecil lagi tuh. Yang kecil. Ini Ini yang lebih sulit. Lebih Iya, sulit. sulit itu. karena dia lebih rapat gitu Lebih ya? rapat ya, benar. Dan juga ini ada alat nggak untuk bagaimana awal dibentuk atau memang benar-benar pakai tangan kosong gitu? Nggak ada ya? Nggak ada Dia kayak tuh dibentuk bulat, ada kayak aku pernah lihat itu semacam kayak buletan. Dia disusun dulu. Disusun di bulatan itu. Jadinya kayak mekar nanti kayak bunga. Itu sejenis cetakan gitu ya mungkin? Mungkin ya. Tapi untuk yang jadiin bawah ini Mas. Oke, supaya rapat itu tadi. Kalau kita nganyam kan biasanya itu kayak ada benang wol sama jarum yang gede itu sama ada. Enggak.
yang pengeras itu nih untuk supaya kainnya jadi kencang. Tapi kalau ini nggak pakai alat. Nggak ada. Karena dia lidinya ini yang langsung dianyam. Dianyam dibentuk gitu ya. Langsung pakai tangan dia. Makanya tadi kalau misalnya orang Yang udah kita ahli. awam kayak gitu bakal susah banget. Kalau yang Mana aku baca 2 tahun itu buat siku itu. aman gitu kayak. Jadi kalau dari menurut kalian bisa ya belajar ini? Kalau Yang awam di Ternate ini bisa. bisa. Asal sabar ya. Sabar. Ya. Suasana hati harus mendukung ya. Jangan sampai pembuatannya lagi bawaan kesel, lagi jutek gitu. Karena kayak gini kan harus detail Kak. Ya, tadi yang kayak Agung bilang kan kalau misalnya udah salah satu tuh bisa buyar. Bisa buyar dia. Oke, nah kalau dari kalian waktu ke Kampung Anyaman wisata ini pernah kepo nggak untuk harga ketika sudah dijual berapa tuh? Yang gede itu dulu tuh untuk wadah buah kayaknya itu cantik ya. 8.000. Ini Wah 8.000 cuma ya? Lah murah. Pertama kan Kak, belum tangan eceran, belum tangan ini. Oke. Jadi kalau kita memang ke lokasi langsung dapatnya lebih Iya, murah. lebih murah kalau. Jadi makanya buat sahabat budaya nih Bisa langsung ke lokasi. Bisa langsung ke lokasi. Boleh dong nanti di penghujung kita informasikan alamat detailnya ya. Iya, Siapa tahu nih. Iya. Karena memang kalau kalian perhatikan kayak beberapa tempat makan itu sudah menggunakan ini nih Iya benar. sebagai Karena- media pairingnya gitu. Betul, karena sekarang kan kita juga lagi Menggiatkan ini ya. menggiatkan dan kampanye untuk kurangi plastik itu kan. Aha. Kalau di hotel-hotel bahkan katanya tuh rata-rata Udah pakai ini semua ya. ini Pakai ini semua. Iya benar. Dan juga kalau menurut kalian ini lebih apa nih bahasa anak mudanya estetik gitu ya. Iya benar. Apalagi kalau di dapur ini semua gitu ya. Yang biasanya kan kalau plastik udah biasa, baskom biasa, udah biasa untuk taruh buah dan juga untuk ini yang dipegang oleh Andren ini kayak cocok untuk wadah sendok ya. Iya. Bener nggak sih? Wadah pensil. Aha. Kalau ada duit ini kebesaran caknya nih ya. Oke baik. Ini tampaknya kalian datang tidak cuma bertiga ya. Iya. Ada juga teman-teman lainnya. Boleh dong dikenalin dulu. Siapa tahu nanti ada dosennya yang nonton. Siapa aja yang ada di studio Pro 4 malam ini satu-satu. Mungkin yang dari pojokan sana ada siapa tuh? Anggota kelompoknya juga ya. Itu tamu undangan ya. Oh tamu undangan aja. Kalau kelompok di sebelahnya. Oh iya yang pakai jaketnya sama ya. Pakai Oke, vest yang sama. gitu. Itu ada Dea sebagai sekretaris dia Kak. Oke, jadi selanjutnya ada Aca, dia sebagai koordinator dok oke, koordinatornya kalau Lisa ini sebagai apa nih? Sebagai bendahara. Sebagai bendahara. Kalau Andrian? Saya koordinator acara. Oh, gitu. Jadi ada kegiatan acaranya juga ya. Iya, Oke. benar. Nanti kita bakal lanjut lagi, kita pengen kepo lagi mengenai acara apa yang tadi diusung oleh teman-teman dari kelompok 3 ya. Iya, KKN dari kampus Stisipol Stisipol Chandra di Muka. Tapi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional asli Sumatera Selatan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, selamat bergabung untuk Anda semuanya yang baru sempat monitor di siaran kami malam ini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan juga selamat bergabung yang lagi stay tune di channel YouTube Pro 4 Palembang. Saat ini kita masih di obrolan Sriwijaya Malam. Kita masih dengan kawan-kawan dari kelompok 3 dari Stisi Pol Chandra di Muka Palembang. Ini ada Hilmi, Lisa dan juga Andrian, yang tadi dimana kita sudah banyak sekali ya berbicara mengenai wisata nyaman yang ada di Kota Palembang, di mana terkait dengan tema kita di malam ini juga, yaitu Sustainable Tourism di Kampung Wisata Nyaman, upaya untuk menjaga kearifan lokal melalui pariwisata berkelanjutan gitu ya. Nah ini saya pengen kepo juga mengenai kelompok 3 KKN ya, ini penyebutannya ya. Oke, tadi kan disebutkan banyak sekali divisi-divisinya nih. Ada juga ada ketua dari anggota, ada juga seksi acara dan lain sebagainya. Boleh dong dikasih tahu ke pendengar kita semua, kira-kira untuk kalian tupoksi tugasnya masing-masing itu apa aja? Dari Andrian dulu mungkin. Kalau saya lebih ke perlengkapan acara, maksudnya saya yang menghandle semua kegiatan acara, mencari sumber-sumber inspirasi untuk acara, itu bagian saya. Jadi ranahnya Adrian ya untuk tugas-tugas itu ya. Jadi diemban dari awal terbentuk kelompok sampai nanti selesai ya? Sampai selesai. Nah kalau ketua apa aja nih tugasnya? Banyak sekali dong pasti ya. Banget dong. Apalagi harus multi talent tuh. Apa aja? Yang jelas ketua kan harus bisa mengiringi anggota-anggotanya kan, buat teman-teman kayak gitu kan, termasuk mengawasi berlangsungnya kegiatan ya. biar kegiatan tuh berjalan lancar, dan juga mengawasi apabila ada kekurangan, karena kita kan nanti pasti evaluasi kan, misalnya hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah kalau Lisa tadi ini sebagai apa nih? Bendahara. Megang duit ya. Jadi lebih ke sana ya, kayak pembukuan pemasukan berapa? Tapi nggak ada pemasukan ya? Kayak uang kas aja gitu paling ya. Karena ini non profit kan, kegiatannya nggak ada yang dijual gitu, nggak ada. Jadi ini pure untuk mencari nilai gitu ya. Iya benar. Nah dari tugas kalian masing-masing, bagaimana juga prosesnya nanti di ending nih? Apakah ini akan dikembalikan ke kampus lagi dari hasil tugas kalian di lapangan, atau ini akan justru ada hal lain yang akan kalian dapatkan gitu? Kalau berbicara tentang, sebenarnya kan kalau kita ngomongin tentang temanya kan artinya kita pengen memang berkelanjutan. Kami tuh berharapnya, kemarin kami sempat kontak Palembang Good Guide kayak. Itu sempat untuk ngajak collab, tapi memang berhubungan ada halangan, dia juga ada acara, jadi memang belum bisa. Cuman mungkin kami berharapnya dari apa yang kami lakukan mungkin nanti bisa jadi rute buat mereka. Iya benar. Jadi rute tambahan untuk trip baru. Sayang kan kalau misalnya nggak tahu ya untuk kawasan ini ya. Mereka tuh ke sana, tapi di rumah Babawang Buncit kan. Mungkin dari untuk kampung wisata nyamannya bisa juga dieksplor lagi.
Jadi ini banyak sekali hal yang pengen kalian publish ya Iya, ke pengen masyarakat kami luas angkat. Iya, gitu. benar. Nah mungkin salah satunya lewat sosial media karena kita tahu banyak sekali masyarakat yang saat ini sudah berdampingan dengan sosmed ya, bahkan Ya, benar. ibu-ibu pun udah main sosmed gitu. Pernah kalian mencoba untuk membuat konten mungkin mengenai kawasan Anyaman ini, atau next day ini bakal menjadi suatu suatu program yang nantinya akan kalian bentuk gitu? Nah, tadi yang sempat ku bahas yang kami mau take video tuh. Itu 10 menit. Maksimal lah ya. Kurang lebih bakal menuju ke 10 menit itu kami bakal tadi mengangkat kearifan lokalnya, bagaimana proses produksi, dan kami bakal mencoba buat semenarik mungkin tuh buat konten yang nanti kami akan buat. Karena sayang banget kayak gitu kan. Jadi kami coba mengenalkan lah ya, nge-publish ke YouTube, nanti juga akan di-share ke media sosialnya biar orang-orang juga tahu kalau ada nih di kampung di Palembang nih memang khusus sampai namanya kampung wisata Anyaman kan. Bisa Keren jadi banget itu kan. wisata edukasi, Mas. Iya, bisa jadi wisata edukasi. karena ini penting sekali juga ya, Benar. karena bisa menjadi itu tadi mata pencarian. Mata pencarian. Kalau kita udah bisa membuatnya gitu. Nah tapi kalau masyarakat di sana bisa ketika ada yang datang pengen belajar nih proses pembuatan, mereka welcome nggak? Atau ada tim khusus nih untuk belajar gitu? Kalau mungkin ya namanya masyarakat, mungkin mereka itu belum terbiasa kali ya. Karena mungkin dengan adanya program ini, mungkin dengan terus berjalannya waktu, mereka tuh kayak mikir. Jadi ada Iya, pemikirannya nanti ke sana ya. Oke. Baik Andrian, sebelum kita bakal lanjutkan, kita terima telepon dulu. Ada siapa? Halo Perempat, selamat malam. Halo. Perempat, selamat malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Sama Bang Herman PM di Balai Penelitian Sumbawa. Oh, di Sumbawa. Silakan, Koing Herman. Ini kita sudah ada Hilmi, Lisa, dan juga Andrian. Apa yang pengen ditanya ini? Kalau aku tuh nanya sama Bang Helmi ya. Kalau kita biasanya kalau konten-konten itu kan mungkin ada gejala-gejalanya gitu kan yang bisa kita persulit, kadang-kadang kan ada di situ. Oke. Gitu. Jadi supaya buat penggemar-penggemar kita tadi senang gitu loh. Semakin banyak penggemar kita senang, semakin informasi rupiah tersampaikan gitu ya. Sampaikan gitu. Jadi rupiahnya tuh mengalir gitu. Oh, tetap ujung-ujung duit ya. Iya. Gitu loh. UUD. Karena tergantung dari penggemar gitu loh. Kalau yang banyak yang menyenangi gitu kan, merespon, nah itu bagus gitu kan. Oke, baik. Nah, itu hambatannya di mana gitu, saya tanyakan itu. Tapi aja. kalau Koyong Herman Dewe ini penggemar dari konten apa nih yang sering ditonton? Kalau aku tuh belum pernah juga. Oh, belum nonton ya. Tapi kalau ada yang baru gitu kan, yang kita senangi, itu kadang-kadang tipenya di situ. Oh, gitu baru loh. kepo ya. Kepo gitu loh. Oke, baiklah. Itu aja ya. Dari saya ada Herman PM di Balai Penelitian Sumbawa. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman PM yang ada di KM 18 di Balai Penelitian Sumbawa. Lengkap alamatnya ya. Ini tadi dia nanyain mungkin lebih kayak ketika rencana kalian tadi tuh bakal terrealisasikan untuk pembuatan konten mengenai kawasan wisata Anyaman ini. Mungkin pasti ada ya catatan yang akan disiapkan, apa aja tuh? Tentu. Karena kan tadi berhubungan dengan tag video YouTube itu aku terinspirasi dari ya kalau di TV itu kan ada yang kayak Jejak Si Gundul tuh. Oh iya. Nah, aku terinspirasi tuh nanti kami bareng-bareng. Konsepnya. Oh, konsepnya kayak itu. Bakal kayak gitu. Jadi saya baru beberapa hari yang lewat itu buat gitu. Oh iya. Tapi saya di museum. Nah, iya. Hilmi kan lihat kan kemarin ya. Iya, benar-benar. Nah. Oh, ngambok ya lagi ya. Iya karena kan karena tadi kayak yang Pak Herman bilang juga tadi kan, karena kan kita mencoba gimana menarik minat penonton kan. Itu. Karena kalau kita berbicara tentang konten, kita nggak bisa idealis banget. Di satu sisi banyak hal yang disiapin ya. Oke, kita idealis, tapi di satu sisi kita tidak boleh melihat yang penonton asal jadi nggak boleh. Kayak kita harus juga lihat minat penonton. Gimana pun kalau misalnya penonton nggak minat, ngebuat penonton itu jadi berminat buat menonton. Ya, jadi dengan kemasan packaging lah ya. Kalau makanan itu enak yang penting tampilannya dulu nih yang menarik gitu.
Karena kan banyak kayak itu kan. Banyak. Yang penting packaging dulu. Oh, lemak deh makanan ini segala macam, belilah tadi. Branding kan. Pas makan campah. Begitupun juga dengan apa yang kita pengen sampaikan juga ya. Benar. Tentunya harus menarik, dan juga ini menjadi PR juga untuk teman-teman kelompok 3 ini supaya nanti bisa dituangkan gitu di video yang akan dibuat ini nanti. Nah, untuk dari kalian bertiga juga impact nih untuk pribadi masing-masing ketika sudah mengenal kawasan wisata Anyaman ini, apa sih yang kalian rasakan gitu? Dari Lisa dulu mungkin. Mungkin dari dulu aku kayak. Oh ya, boleh silakan. Kalau aku yang paling ngerasain banget tuh kayak kita tuh disadarin lagi sebagai generasi muda. Kalau kita tuh sebagai generasi muda tuh jangan terlalu terpaku dengan tren. Kita juga harus bisa inovasi dong. Kita menciptakan tren yang baru kayak gitu. Nah, nggak melulu kita ngikutin tren yang ada kan. Apalagi budaya luar ya. Apalagi budaya luar. Kan nggak semua budaya luar itu harus kita ikutin juga. Coba sekali-kali kita yang bisa ngebuat orang luar kan lebih mengenal kebudayaan kita kayak gitu. Nah, jadi lebih berimpact, kayak lebih kesadaran diri. Tentang pelestarian budaya kayak gitu. Nah, tapi kalau dari Hilmi pribadi di Palembang dulu, kawasan-kawasan yang menarik untuk dipublish supaya ini bisa berkelanjutan, supaya masyarakat juga lebih tahu, ini kawasan yang di mana aja tuh? Pernah nggak kepikir sampai ke situ? Untuk sekarang karena kami ditempatin di situ ya. Itu dulu ya. Di situ dulu. Maksud kami itu tuh area yang menurut kami sangat banget kalau untuk ditinggalkan. Karena kami melihat kayak dari area pembangunan lebih ke hilir kan. Jadi kayak sayang banget kalau Ulu nih belum tersentuh ya. Potensinya nggak diangkat juga tuh sayang banget. Karena kalau kita berbicara tentang masyarakat, kalau perekonomiannya juga makin membaik, ya pasti di sana makin sejahtera juga kayak itu. Nah, dan lihat potensi yang ada, kita nggak boleh tutup mata kan. Di satu sisi sayang banget, apalagi di sana kan memang tadi kayak ada sentra-sentra yang lain tuh banyak. Pempek sentra Iwa Asin ada juga. Kalau pempek ini di mana tuh? Sentra pempek yang kalian tahu? Tujuh Lu benar tuh. Nah, itu kan. Jadi kayak sentra-sentra doang tapi potensi nggak diangkat, sayang kayak gitu kan. Selain itu juga ada sentra Songket ya di Tangga Buntung. Tujuh Ulu juga. Ulu sama Tangga Buntung tuh yang lebih banyak lagi di situ. Selain itu juga ada kawasan, kalau Kemplang Tunu tuh termasuk juga nggak sih itu? Yang Kemplang Tunu di Panggang-Panggang gitu, yang ada di Jalan Pipareja kalau nggak salah, itu banyak sekali di pinggir jalan masyarakat yang mata pencariannya itu untuk menjual atau membuat Kemplang Tunu itu tadi. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita gali ya, terkhusus untuk di kota kita. Nah, tapi kalau dari Andrian juga nih sebagai mahasiswa yang saat ini sudah dalam proses KKN juga, selain ini tugas kampus, tugas sebagai mahasiswa terhadap kawasan Kampung Anyaman ini apa nih? Ada nggak kayak, ayo nih kita ajak teman-teman kampus lain walaupun kita nggak satu kelompok, tapi ini perlu untuk saya kasih tahu nih mengenai kawasan ini, ada nggak? Ada, pasti. Karena kalau dari saya sendiri sih benar kayak dibilang kayak ini, di tempat kampung wisata Anyaman itu benar-benar potensi di sini. Karena memang benar sih, emang sudah dari ini kan dia ini udah juara satu. Ya kemarin sempat juara satu. Oh, ada kompetisinya dan juga. Sering banget juara. Sering banget juara. Dia udah 2 kali juara. Ini yang terakhir dia juara di kategori souvenir Sumatera Selatan. 3 provinsi namanya itu ya. Provinsi. Luar biasa jadi, tuh. Benar-benar jadi potensi banget. Ya, nih ya potensi. Sayang banget kalau di sini. Sayang banget kalau nggak. Maksud saya kan di Palembang itu bukan hanya di Pulau Kemarau. Bukan cuma pempek ya. Bukan cuma pempek, Pulau Kemarau, bukan cuma di atau di museum-museum, karena tempat wisata yang kayak gini tuh di Palembang tuh butuh banget. Karena ada 2 potensi yang diangkat. Dari pengembangan masyarakat dan mungkin pengembangan masyarakat dan wilayah itu lebih dikenal orang lagi. Karena untuk menjadi desa wisata itu berkaitan banget dengan masyarakat. Jadi bagi saya tuh sayang banget kalau desa wisata Kampung Anyaman ini tidak dikembangkan. Dia juga mengenai alamatnya tadi nih, mungkin kita masih ingat detail alamatnya itu di mana? Patokannya mungkin? Patokannya itu di Jalan Kantor Camat, di Jalan Ki Haji
Hasyim ya kalau nggak salah ya. Di Jalan Kiai Haji Hasyim. Di apa ya? Kelurahan 34 Ulu. Oh gitu. Jadi di Kiai Haji Azhari. Iya, Bener nggak? ya. Kalau 34 Ulu tuh atau masuk lorong kecil lagi tuh? Ada lorong kecil namanya. Oh, masuk lorong, lagi. Apa ya? Saya lupa jalannya, susah disebut soalnya. Kalau nggak salah, sepengetahuan saya itu 34 Ulu itu jalannya Kiai Haji Azhari gitu. Kalau nggak salah. Cuma kalau nggak tahu sih untuk lorongnya. Namanya itu di Lorong Prajurit Nangyu. Oh di sana. Jadi di Google Map juga ada ya. Google Map udah ada. Jadi gampang sekali nih untuk yang pengen tahu kawasannya di mana itu. Jadi yang mau tahu rutenya gampang, memang tersedia. Dan ini dijual ya. Ketika ada masyarakat umum yang datang pengen beli itu dijual oleh mereka gitu. Iya dijual. Dan ini harganya tentu langsung dari tangan pertama ya. Benar. Berbeda dengan nanti ketika kita sudah beli di pasar. Benar. Untuk akan berbeda lagi tuh. Ada harga yang dari kecil 2.500. Oh, yang kecil itu? Iya, 2.500. Ini bisa difungsikan untuk wadah sambal ya? Bisa. Wadah sambal, wadah lalapan juga alas bisa. Apa wadah apa? Wadah kopi. Oh, wadah kopi. Alas kopi. Alas gelas. Oh, alas gelasan gitu. Makanya kalau kopi nanti tumpah di situ. Gelas kopi gitu. Nah, cuma kalau kalian lebih tertariknya ini apa nih untuk bentuknya atau pembuatannya itu difungsikan apa ketika nanti dibawa pulang? Ada nggak kepikiran? Kayak ini nih cantik nih, terkhusus untuk Lisa nih yang cewek-cewek biasanya ya. Ngelihat hasil kerajinannya itu pengen dibawa pulang dan juga difungsikan sebagai perabot di rumah itu biasanya apa yang pernah kepikiran? Ini sih kayak wadah untuk bunga, vas bunga kan ada juga. Oh bisa juga nih? Ada yang untuk vas bunga. Oh gitu. Tapi dia bolong-bolong juga gitu ya? Iya sama kayak gitu. Mungkin bentuknya ya kayak vas bunga kayak gitu. Oke, jadi ya, banyak sekali ya bentuk-bentuk yang bisa dibuat. Bahkan ini kalau nggak salah ada yang bisa dibentuk kursi juga ya? Bangku gitu. Oh yang bangku itu mungkin dari rotan. Oh beda lagi ya? Beda lagi. jenis bahannya beda. Ayo, itu lebih besar lagi ya. Sekilas memang agak sedikit sama. Oh ini kayak untuk olahraga sepak takraw. Takraw mungkin. Rotan juga ya. Iya rotan juga itu. Salah ya. Oke baik. Jadi karena memang sudah 50 menit melangkah dari jam 20 malam dari kalian masing-masing, saya pengen tahu kesan dan kesan ketika sudah mengenal kawasan wisata anyaman yang ada di Palembang ini apa? Harus dong ada kesan-kesannya. Jangan sampai datang ya udah hilang aja gitu. Ada nggak? Kesan dan kesannya mungkin lebih kayak lebih semangat gitu melihat masyarakat di sana yang di zaman modern saat ini tapi tetap dengan kearifan lokal yang tetap mereka jaga gitu. Kalau aku karena pas kesana tuh kebetulan aku tuh jadi tertarik banget ketika ngeliat proses produksi rokok nipah. Oh, ini tuh tadi ya. Makanya kami itu sampai ngadain tur ini itu kan teredukasi itu untuk ngeliat. Kami tuh sampai pas di posisi itu kayak sampai terpaku kayak itu nah. Wih, seru ya kayak gitu kami sampai ikut. Bagaimana tuh proses pembuatannya tuh? Dia kalau proses pembuatannya sendiri memang dari daun tadi kan. Iya. Oh ya, dilepasin dulu ya dari lidinya ya. Oh gitu. Dijemur. Oh dijemur dulu. Dijemur, baru nanti udah Diasap. Diasapin. Iya diasap dulu. Jadi maksudnya itu kayak ikan asap gitu ya, bawahnya ada kayak asap itu, dia digantung di atas. Iya, Oh dan dia gitu. pengasapannya menggunakan belerang. Pakai belerang. Waduh. Iya. Belerang kalau di Palembang agak sulit nggak itu dapat? Ya sulit. Agak sulit ya. Jadi bahan bakunya juga agak sulit ya. Iya, agak Tapi sulit. harganya bagaimana tuh dengan bahan baku yang sulit didapatkan atau mengikuti atau tetap terjangkau? Tetap terjangkau sih. Karena di apa ya di satu toros ya. Iya Satu toros itu di harga 175 ya. Iya 175. Untuk hasilnya nanti berapa banyak tuh? Mungkin ada sekitar dia tuh ada 25 mungkin 125 150 ikat kecil. Dan ikan kecil itu kan udah banyak banget kan yang kayak bilang tadi. Oh iya. Dia tuh kayak pocong di kibet. Ya saya pernah sih lihat di pasar KM5 itu kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang sih kayaknya udah nggak ada lagi yang jual. Tapi pernah ada berbincang kepada masyarakat pengrajin yang ada di sana ini hasil produksi mereka ini dijual di sana lah atau ada yang menampung gitu untuk resellernya gitu? Mereka ada agen. Ada agennya. Ada agennya juga di sana. Bagaimana? Mereka itu lebih tepatnya kelompok
Oke. Mereka itu ada kelompok kerajinan di setiap RT itu ada kelompok ya kan? Oh, masing-masing Iya, RT ada kelompoknya. Setiap RT itu ada masing-masing kelompok. Nanti mereka yang ada bisa dijual ke agennya di RT situ juga. Oh, sama jadi orang sana juga, masyarakat Pengepulnya sana di juga. masyarakat situ juga. dari agennya tadi baru ke reseller dan juga pasar ya. Pasar. Oke, baik. Jadi memang ini prosesnya itu ada bisnisnya juga ya, nanti iya, endingnya ya benar, di situ. benar. Karena nggak mungkin produksi saja tapi tidak dijual tuh nggak mungkin ya. Takutnya nanti numpuk, jadi malah bagaimana itu sulit juga kalau udah banyak ya. Oke, baik. Dan sebagai penutup juga, apa yang pengen disampaikan kepada pendengar kita terhadap apa ya, pengalaman yang sudah kalian dapatkan selama menjalankan tugas di kelompok 3 ini? Mungkin dari Pak Ketua dulu apa? Oke. Kalau aku sih buat pendengar, ayo sama-sama kita angkat lagi kebudayaan lokal kita yang menjadi kearifan lokal kayak. Iya. Jangan sampai hilang, jangan sampai tenggelam jadi sejarah aja. Promosi dikit kayak. Nggak apa-apa tuh, apa tuh? Iya. Kami bakal ngadain tur edukasi. Oh iya ya, boleh. Bagaimana tuh prosesnya dan juga kegiatannya seperti apa tuh? Boleh, koordinator acara. Kegiatan itu ada kita naik getek dari start di BKD Beteng Kota Besar. Iya. sampai di dermaga Babaung Buncit. Oke, Itu ini untuk masyarakat umum? Ya masyarakat Itu umum. masyarakat umum. Kita- Ada registrasinya? Ada Ada. registrasi. Murah loh 35.000. 30. Udah include makan siang ya? Udah include. Enggak makan siang sih, snack. Snack. Ini kalau untuk kontak personnya di mana? Yang pengen ikutan gabung? Untuk IG kelompok. di IG kelompok kelompok. 3 kel 3 KKN kel Dot. 3. KKN bagaimana? kel 3 dot Chandra di Muka. KKN dot KKN kel 3 dot Chandra di Muka. Oke. Nah, itu IG-nya. Nanti di situ ada kami share link informasinya registrasi, ya. ha. Oke, ini terbatas juga untuk yang bisa ikutan? Terbatas. Terbatas Kami Maksimal cuma berapa tuh? 20 orang. 20 orang. Jadi pakai getek itu ya? Iya, pakai getek. Oke, ini dilaksanakan kapan? Di hari Minggu. Minggu besok? Iya, besok. 27 ya? 28. 28. Oh iya, minggu besok ya. Jadi yang pengen ikutan langsung aja kepoin nanti di Instagram yang tadi udah disebutin. Iya, Oke. kita sama-sama angkat lagi kearifan lokal. Oh, itu luar biasa sekali. Dan kalau selanjutnya nih, tadi dari Pak Ketua, dari Andrian, apa yang pengen disampaikan ke pendengar kita sebagai penutup nih? Kalau kesan saya sih sama kayak Kak Ilmi ya. Saya tuh melihat semangat orang-orang di sana itu kuat banget. Apalagi Ibu Siti Aminah itu. Oh, cicak nama mama aku. Apalagi Ibu Siti Aminah itu ya. Iya. Mereka kan udah berumur udah hampir 75 tahun kan. Tapi dia tetap semangat. Oke, jadi semangatnya itu yang perlu kita Iya, contoh ya. semangatnya. Apalagi ini menjaga kearifan lokal. Luar biasa sekali ini. Oke, Udah baik. juga tuh kesannya apa ya? Si ibu itu bukan dia bekerja sendiri dengan memanfaatkan masyarakat sekitar dia juga, warganya dengan apa ya? Kayak membuka lowongan, lapangan bagi pekerjaan mereka gitu. itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Kalau Lisa, apa yang pengen disampaikan sebagai penutup nih? Mungkin bisa jadi motivasi untuk lebih semangat lagi kan. Sama ya kayak Andrian tadi ya. Sama kayak. Oke, baik. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Hilmi, untuk Lisa dan juga untuk Andrian sama teman-teman lainnya juga ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang berbagi pengalaman mengenai kampung kawasan wisata Anyaman. Kebalik ya. Kawasan wisata Anyaman. Kampung wisata Anyaman. Yang ada di Satu Ulu Palembang ya. Pokoknya tadi Seberang Ulu 1 Palembang. Yang tadi juga alamatnya sudah di-share, informasinya ada di Google Map juga. Yang pengen datang ke sana juga bisa langsung ke sana, dan pokoknya sukses ya buat kalian bertiga dan juga teman-teman yang lain. Amin. Mudah-mudahan nanti kalau sudah kelar tugas KKN-nya ini akan melekat ya apa pengalaman yang sudah kalian dapatkan. benar. Oke, baik. Pasti. Kapan-kapan nanti main lagi ke Perempat ya. Siap. Untuk berbagi informasi dan juga pengalaman mengenai kegiatan kalian, dan kita harus pamit karena saat ini sudah 57 menit melangkah dari jam 20 malam. Dan untuk Manca Bica, terima kasih atas minat dengarnya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.